Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Kejadian 28 ayat 10 sampai ayat yang ke-22. Mari kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 13, 14, dan 15. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Allah yang menyertai dan melindungi. Janji dalam perjanjian Allah yang diberikan kepada Abraham dan Ishak juga diberikan kepada Yakub. Tetapi belumlah cukup hanya dengan menjadi cucu Abraham. Yakub harus membangun sendiri hubungannya dengan Allah. Setiap orang harus memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Tidak cukup hanya mendengar kisah-kisah ajaib tentang orang-orang Kristen di dalam keluarga kita. Kita sendiri harus menjadi bagian dari kisah dan memiliki cerita tersendiri bersama Tuhan. Pada titik ini dalam perjalanan hidupnya, Yakub merasa takut dan bingung. Ia meninggalkan rumahnya untuk melarikan diri dari saudaranya Esau yang ingin membunuhnya. Namun di saat yang penuh ketidakpastian itulah Allah menampakkan dirinya kepada Yakub dalam mimpinya. Ia melihat tangga yang mencapai langit dan malaikat-malaikat naik turun di atasnya. Allah berbicara kepada Yakub dan meneguhkan dengan janji-janjinya. Allah berjanji akan memberikan tanah yang luas kepada keturunannya. Allah menegaskan bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa di muka bumi. Allah menyatakan bahwa ia akan menyertai Yakub kemanapun ia pergi dan tidak akan meninggalkannya. Bagaimana pengalaman Yakub ini mencerminkan hidup kita? Terkadang kita juga merasa cemas dan bingung dalam menghadapi masalah dan tantangan dalam hidup ini. Namun sama seperti Allah meneguhkan Yakub, Dia juga meneguhkan kita dengan janji-janjinya. Dia berjanji akan menyertai kita melalui segala situasi hidup, dan dengan itu kita memiliki alasan untuk berharap dan percaya. Setelah menerima janji-janji dari Allah, Yakub menyadari bahwa tempat di mana ia berada adalah tempat kudus, yaitu rumah Allah. Ia merasa takjub dan menghormati Allah. Yakub lalu mendirikan sebuah tugu dari batu sebagai tanda peringatan atas pertemuan khusus ini dengan Allah, dan ia menuangkan minyak di atasnya sebagai simbol pengudusan. Dalam hidup kita, ketika kita menyadari kehadiran Allah yang nyata dan kasih-Nya yang tak terbatas, kita juga dipanggil untuk melayaninya dengan penuh pengorbanan. Seperti Yakub, kita dapat menghormati Tuhan dalam peribadatan kita, memberikan persembahan hati dan hidup kita sebagai tanda cinta dan kesetiaan kita kepada Allah. Meskipun Yakub mengalami ketakutan dan kesulitan dalam hidupnya, Allah menjaga dia dan membimbingnya di setiap langkah perjalanannya. Yakub pergi ke Haran, dan dalam perjalanan hidupnya Allah memberkati dia dengan banyak hal. Allah melindungi dia dari bahaya dan menggenapi janji-janji yang diberikan di Betel. Allah tidak hanya berjanji, tetapi Ia juga setia dalam memelihara janji-janjinya.
Di tengah tantangan dan pergumulan hidup, Ia adalah tempat perlindungan kita. Seperti Yakub, kita juga dapat percaya bahwa Allah senantiasa melindungi dan memimpin kita. Sahabat yang baik hati, berita tentang Yakub di Betel mengajarkan kita bahwa Allah menyertai dan melindungi umatnya. Kita tidak sendirian dalam perjalanan hidup ini. Ketika kita berpegang teguh pada janji-janjinya, kita dapat mengalami kekuatannya yang ajaib dan berkatnya yang melimpah. Kehadiran dan perlindungan Allah senantiasa tersedia bagi kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menyertai dan melindungi hidup kami. Sebagaimana Engkau berjanji kepada Yakub, dan kami yakin apa yang Engkau janjikan kepada Yakub, kami juga ikut menerimanya di dalam iman kami. Kami percaya Engkau senantiasa bersama dan hadir di dalam kehidupan kami, menyertai, menolong kami, dan selalu memberikan tuntunan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pakailah hidup kami menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.